Tetap di channel matematika. Kali ini video yang kedua, hubungan di antara beberapa sudut-sudut yang terjadi ya. Ini ada beberapa sudut dari hubungan-hubungan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, bagaimana hubungan sudut yang saling sehadap ya, sehadap, bukan berhadapan ya, bukan berhadapan tetapi sehadap. Yang kedua akan kita bahas mengenai bagaimana hubungan sudut yang saling berseberangan di dalam dan juga berseberangan di luar gitu ya. Nah, dan yang terakhir akan kita bahas sudut yang saling sepihak ya. Kita lihat beberapa ilustrasi berikut ini. Di dalam gambar ini ada dua buah garis yang warna biru dan dipotong oleh sebuah garis warna hitam. Maka akan terjadi beberapa sudut-sudut di dalamnya dan akan kita bahas nanti hubungan-hubungan sudut tersebut. Ilustrasi gambar berikut ini juga garis sejajar itu seperti pada video hubungan antar sudut pertama. Nih, garis sejajar itu bisa kita lihat di rel kereta api bahwa jarak di semua titik dari garis itu jaraknya sama ya. Jadi disebut sejajar. Dan kalau dipotong oleh sebuah rel yang lain, maka akan terjadi di sana beberapa sudut-sudut. Tentu saja ini diperlukan untuk menentukan bagaimana cara berbeloknya itu kereta api dan berapa derajat berbeloknya itu ditentukan oleh sudut-sudut yang di dalamnya ya. Saling sehadap. Nah, kalau sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Dalam hal ini ada sudut A dan sudut B. Itu disebut saling sehadap. A sama dengan B. Kalau saling sehadap ya, atau besarnya sama. Jadi kalau A besarnya 30 derajat, maka B besarnya pun sama 30 derajat. Nah, yang A yang ini itu disebut sehadap dengan yang B ya. Jadi A dan B disebut saling sehadap. Juga C dan D. Jadi A dan B sehadap, kemudian B dan C juga sehadap gitu ya. Nah, tentu saja yang saling sehadap C dan D juga besarnya sama. Jadi semua sudut yang sehadap besarnya sama. Jadi yang ini C sehadap dengan sudut D ya. Tapi jangan disebut A sehadap dengan C, bukan ya. A bukan sehadap dengan C. A sehadap dengan B. Sementara C sehadap dengan D, gitu ya. Dan yang sehadap itu besar sudutnya adalah sama. Jadi C sama dengan D, A sama dengan B. Ya. Dalam kesimpulan, diingat bahwa dua buah sudut yang saling sehadap maka besar sudutnya akan sama. Itu diingat ya. Yang pertama sehadap, dan yang kedua adalah dengan garis yang sama, itu mengenai yang berseberangan. Tentu saja ini ada dua jenis sudut, berseberangan di dalam dan berseberangan di luar. Nah, yang berseberangan di dalam maupun di luar juga besarnya adalah sama. Jadi di sini perhatikan sudut C dan sudut T itu besarnya sama. C yang mana? Nah, C yang ini. Dan D, perhatikan C dengan D berseberangan, satu di seberang kiri dan satu di seberang kanan oleh garis yang hitam. Perhatikan garis saya, warna garis yang hitam. C di seberang kiri dan D di seberang kanan. Disebutlah berseberangan dan besarnya
sama. Jadi kalau yang satu 60 derajat, maka yang lain juga 60 derajat. Jadi kalau C-nya misalnya 100 derajat, maka D pun harus 100 derajat karena berseberangan di dalam. Nah, itu yang berseberangan di dalam, besarnya akan sama. Nah, C berseberangan di dalam dengan D. Yang berikut juga bahwa A berseberangan di dalam dengan B. Ya, jadi A dan B sama karena berseberangan di dalam. Nah, perhatikan ini B-nya yang di sini, sedangkan A-nya di seberang sana ya, seberang sana. Di seberang kanan nih A. A dan B disebut berseberangan dalam. Oke. Yang berikut berseberangan di luar. Yang berseberangan di luar yang mana? Nah, berseberangan di luar maupun di dalam juga besarnya sama ya. Besarnya sama. C dan D. Perhatikan sudut C yang mana dan sudut D yang mana. C dan D itu besarnya sama. Oke. Nah, C yang ini, kemudian D yang sana disebut berseberangan di luar ya, bukan di dalam ya. Bedakan antara berseberangan di dalam dan di luar. Nah, ini di luar. C dan D berseberangan di luar. Yang berseberangan besarnya sama. C dan D berseberangan luar, sementara pasangan lain A dan B juga disebut berseberangan di luar. Dan yang saling berseberangan tentu saja besar sudutnya adalah sama. Jadi A sama dengan B. A yang ini perhatikan A, kemudian itu disebut berseberangan di luar ya. A yang itu, kemudian B-nya yang ini. Jadi A dan B disebut berseberangan luar. Oke, dan besarnya sama. A sama dengan B dan C sama dengan D. Jadi sepasang sama ya. Nah, berikut sepihak. Bagaimana melihat sudut yang sepihak? Sepihak luar. Perhatikan ini jumlah sudutnya. Apabila yang warna hijau, perhatikan A ditambahkan dengan B harus jumlahnya 180 derajat. Oke, dan juga yang lain pasangan C dan D. Perhatikan C dan D itu juga disebut sepihak. Namanya sepihak dalam ya. Jumlah sudutnya 180 derajat. Apabila dijumlahkan C dan D, maka jumlahnya harus 180 derajat. Misalnya C-nya 100, maka D-nya harus 80 ya. C, perhatikan ini D dan sudut C itu apabila dijumlahkan dua-duanya harus berjumlah 180. Jadi sepihak dalam maupun luar apabila dijumlahkan maka jumlahnya 180 derajat. C dan D sepihak dalam, sedangkan yang warna hijau disebut sepihak luar ya. Jadi sepihak luar dan sepihak dalam masing-masing kalau dijumlahkan ini maka jumlahnya harus 180. C dan D jumlahnya 180, sementara A dan B juga jumlahnya 180. Itu yang sepihak ya. Nah, kalau kita buat contoh sederhana, kita misalkan A-nya 60. Jika A-nya 60, berapakah B? Maka B harus 120. Masalahnya
jumlah kedua-duanya harus 180. Misalkan A-nya 135. Berapakah B? Maka B harus 45. Supaya 45 dijumlahkan dengan 135 tetap menjadi 180. Jadi jumlah kedua sudutnya harus 180 gitu. Nah, misalkan B-nya 70, maka A-nya 110. A itu bukan B, tetapi A. Ini ada salah ketik. Sementara pasangan yang lain juga sama. Misalkan katakanlah C-nya 115, yang warna merah ya. Katakanlah C-nya 115, maka D-nya harus 65. Kenapa? Karena jumlahnya harus 180. Disebut sepihak, sudut yang sepihak. Oke. Sepihak dalam maupun sepihak luar. Maka apabila dijumlahkan masing-masing harus berjumlah 180. Oke. Nah, kedua pasang sudut saling sepihak. Oke. Nah, cukup di sini dulu video yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Berhubung durasi di sangat singkat sekali ya. Nah, silakan masuk ke dalam GCR untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas latihan supaya lebih memantapkan pemahaman ya. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya.